Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak sampai hari ini ya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya, bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita aturkan buat uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Berjumpa kembali di Hikmat Jumat ya, pada kesempatan kali ini ya. Yang dimana masih di momen Syawal ya. Insya Allah materi kita kali ini terkait dengan Syawal. Bapak Ibu pemirsa Al-Masih TV rahimakumullah ya. Di momen Syawal yang kita lalui ini ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Bahkan kebiasaan dan tradisi ini ya, adalah salah satu ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah di mana Ramadan telah usai, kita masuk ke satu Syawal, ada Idul Fitri, di mana setiap orang ya, bahkan para sahabat Rasulullah SAW sendiri ya, bertemu dengan sahabat yang lain saling mendoakan satu sama lain. Ada satu doa yang mereka ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ya, dari kita ya, dan dari kalian semua ya. Apa yang diterima? Yaitu ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Saya ingat sekali ya, ada satu artikel ya yang saya baca tahun 2012 ya. Ada satu doa yang dimana awalnya tadi ya, doa yang tadi ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis ya. Tetapi ya, dalam artikel ini ditambah lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'anallahi wa iyyakum minal aidin wal faidin. Nah, sayangnya kita ya, seringkali kita dengar ya, di akhirnya saja minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit terkait dengan doa ini. Yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima dari kita ya, dan dari kalian semua ya, siyamana ya, puasa kita ya, wa siyamakum, dan puasa kalian. Ja'anallahi wa iyyakum, dan semoga Allah ya menggolongkan kita ya, minal aidin wal faidin, sebagai orang-orang yang menang ya, dan kembali kepada fitrah. Doa yang cukup bagus ya, yang memang menggambarkan keadaan kita seharusnya di bulan Syawal ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan berharap ya,
kita juga digolongkan sebagai orang-orang yang menang. Menangnya kita adalah tercapainya ketakwaan sebagaimana perintah kuasa untuk orang-orang yang beriman. Dan juga menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, di mana puasa Ramadan kita ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan dibersihkan dia ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dan Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka harapannya di momen Syawal ini ya, kita juga menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Seringkali diistilahkan yang pada teman-teman ya, biasanya kembali sebagaimana bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini. Tetapi bukan seperti bayi pada sungguhnya, tetapi dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi doa yang diucapkan para sahabat ya, ditambah lagi dengan doa-doa yang ditambahkan oleh ulama ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Siyamana wa siyamakum ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Minta ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Digolongkan menjadi orang-orang yang menang dan kembali kepada fitrah. Ini momen Syawal yang pertama. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Di momen Syawal ya, yang kedua ya, di mana ini menjadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala ya, dalam Quran surat Ali Imran ya, ayat 134. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang ataupun sempit. Tradisi Syawal yang luar biasa yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di Indonesia. Di mana orang yang tua ya, orang yang miskin sekalipun ya, dia akan berusaha untuk menginfakkan hartanya. Ada kerabat datang ke rumahnya, punya anak kecil, ada ponakannya, ada anak dari sepupunya dan yang lainnya. Dia memberikan uangnya. Begitu mudah bersedekah di momen Syawal ini. Kenapa? Ini sudah jadi tradisi yang turun-temurun ya. Di mana kalau lebaran itu pasti saling berbagi amplop. Ini anak-anak kecil luar biasa ya, mereka senang sekali. Kalau lebaran yang diharapkan diberikan uang ya, oleh saudara-saudara yang lainnya. Maka ciri orang yang bertakwa ya, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Dia menginfakkan hartanya ya, baik di kala lapang ataupun sempit. Dan momen Syawal ini ya, salah satu ya, momen yang luar biasa. Bahkan orang yang dia untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang kurang. Di momen Syawal ini dia bela-bela ya, bagaimana caranya agar dia bisa memberikan sedekah kepada saudara-saudaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, ciri orang yang bertakwa ya, dalam surat Ali Imran tadi ya, setelah alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia bisa menahan amarahnya dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Ini luar biasa sekali. Momen Syawal ini ya, bagaimana orang-orang yang bermusuhan berbulan-bulan, bahkan kadang ada yang tidak saling tegur sapa. Tetapi saat Syawal tiba, ya, mereka saling berkunjung satu dengan yang lainnya, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang tidak pernah bertegur sapa berbulan-bulan, tetapi di momen Syawal ini ya, mereka bertemu ya saling memaafkan, saling tertawa, dan bahkan masalahnya selesai saat momen Syawal. Ini luar biasa. Amarahnya hilang, bahkan saling memaafkan satu dengan yang lainnya.
Bahkan luar biasanya lagi ya, Syawal ini tidak punya salah sekalipun ya, mereka akan berlomba-lomba minta maaf. Contoh misalnya, saya berkunjung kepada seorang sahabat misalnya. Di situ ada orang yang tengah bertamu. Saya tidak kenal ya, dan dia juga tidak kenal saya. Bahkan mungkin baru pertama kali ketemu di situ ya. Tapi bayangkan coba, pasti akan terucap minal aidin wal faizin, minta maaf lahir batin. Padahal tidak pernah berbuat salah. Ini momen sangat luar biasa. Orang yang tidak pernah buat salah sekalipun baru pertama kali bertemu ya di momen Syawal ini ya, berlomba untuk minta maaf. Ini luar biasa. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV ya. Di momen Syawal yang luar biasa ini ya, ada satu hal lagi, yaitu di mana silaturahim ini betul-betul terjalin di momen Syawal ini. Saudara dari kota pulang ke kampung. Bahkan yang di kampung dengan saudara yang kadang tidak pernah ya, selama setahun tidak pernah mengunjungi. Di momen Syawal ini saling mengunjungi satu dengan yang lain. Silaturahim luar biasa di bulan Syawal ini. Maka seandainya tradisi-tradisi ini ya, saling berbaginya, saling mendoakannya, saling memaafkannya, saling bersilaturahim dengan satu sama lain ya, bisa terus dijaga oleh kita ya, itu luar biasa. Maka insya Allah ya, saat kebiasaan yang sudah turun-temurun di momen Syawal ini ya, kita jaga di bulan-bulan setelahnya, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 134 tadi. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, adakah ya, amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang kemarin telah kita laksanakan bisa istiqomah di bulan Syawal ini? Dan adakah ya kebiasaan-kebiasaan di bulan Syawal ini ya, akan terus kita lanjutkan di bulan-bulan setelahnya? Maka pertanyaan ini ya, mari kita jawab dengan keistiqomahan kita ya, untuk tetap menjaga ya amalan-amalan ini ya, agar terus bisa kita laksanakan di bulan-bulan setelah. Bapak rahimakumullah ya, mungkin sedikit dari saya ya untuk hikmah Jumat kali ini ya. Banyak salah dan khilaf ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Mumpung masih momen Syawal, saya kembali lagi mengucapkan taqabbal minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Ya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf ya. Akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqallah aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.